104 channelnya Darwa itu Kholisabilillah. Oke, pada pagi hari ini atau pada kesempatan pagi hari ini saya akan membuatkan video tutorial bagaimana sih cara membuat diagram di Microsoft Word gitu. Jadi apa yang dimaksud dengan diagram? Tapi sebelum lanjut, silahkan teman-teman anak-anak dan subscriber semuanya silahkan ditekan tombol like bila suka dengan video ini, di komen bila ada hal yang ingin ditanyakan, dan di share bila bermanfaat, dan jangan lupa untuk di subscribe ya lur ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat diagram. Bagaimana cara membuat diagram? Oke, yang pertama ini saya menggunakan Microsoft Word tahun 2010. Kalaupun di laptop anak-anak ataupun teman-teman semuanya di Microsoft Word 2016 tidak masalah ya. Jadi untuk Microsoft Word-nya tidak tidak dibatasin harus menggunakan tahun 2010 ataupun tahun 2016. Oke, maaf ya, ada suara katak karena saya bikin videonya ini pas saat malam hari seperti itu. Oke, yang pertama ketika teman-teman dan anak-anak sudah membuka Microsoft Word tahun 2010 atau 2016 ataupun 2003, lalu setelah dibuka seperti tampilan Microsoft Word tahun 2010 di tempat saya. Setelah itu, di mana letak diagram? Sebelum lanjut, apa sih yang dimaksud dengan diagram? Diagram itu gambar yang digunakan untuk menjelaskan suatu informasi dan memudahkan kita untuk memahami suatu informasi. Itu adalah yang dimaksud dengan diagram. Jadi intinya itu diagram itu gambar yang digunakan untuk menjelaskan informasi dan memudahkan kita dalam memahami suatu informasi yang ada di dalam diagram tersebut. Seperti itu. Oke. Di mana diagramnya? Itu menjelaskan sederhana tentang diagram. Lalu di dalam diagram juga kita bisa membuat beberapa hal, misalnya tentang siklus hidup, entah itu siklus hidup tentang tumbuhan, tentang hewan, terus struktur organisasi, tentang data. Yang penting adalah tentang data. Di sini di dalam diagram kita bisa memasukkan data beberapa macam. Misalnya data tentang data angka ataupun data berupa huruf seperti itu. Setelah itu beberapa banyak pilihan yang ada di dalam diagram atau jenis di dalam diagram seperti itu. Oke, ada 8 pilihan yang ada di dalam diagram. Kita tinggal milih kita mau menggunakan diagram itu untuk apa. Oke, yang pertama kita pilih menu insert. Jadi diagram ada di menu insert, terus pilih smart art. Nah, ketika kita pilih smart art seperti ini tampilan utama dari diagram. Lalu misalnya nih, ini ada beberapa pilihannya. Kalau all ini tentang semuanya, terus habis itu ada list jenis-jenis yang ada di dalam diagram, ada proses, ada cycle, ada hierarki, ada relationship, ada metric, ada piramid, picture. Kalau misalnya yang di 2016, insya Allah di sini yang di bawah ada yang namanya offline atau online ya tambahnya. Oke, saya akan menggunakan yang model hierarki. Saya pilih yang misalnya nih, pilih yang hierarki seperti ini. Terus saya pilih, oke. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dia ketika kita sudah memilih diagram, kita mau membesarkan ataupun mau mengecilkan diagram tersebut. Kalau misalnya mau dimasukkan gambar juga bisa di sini, tapi sebagai contoh saya tidak akan memasukkan gambar di sini. Bisa dimasukkan fotonya, misalnya saya akan membuat tentang struktur organisasi kelas. Misalnya di sini ada wali kelasnya. Misalnya namanya Ustadz siapa ya, bukan Ustadz Darul. Kalau kelasnya di kelas, misalnya di kelas kelas entah itu Al-Aziz, Al-Qudus ataupun kelas yang lainnya sebagai contoh. Misalnya namanya, terus
Terus misalnya di sini kita lanjut ya, ada sedikit iklan. Terus misalnya namanya Ustadz, udah deh sebagai contoh nama saya sendiri Ustadz Darul. Terus di sini atau langsung aja nggak usah pakai wali kelasnya, misalnya ketua kelas, tidak usah langsung dari ketua kelas, misalnya ketua kelasnya Dana misalnya sebagai contoh. Terus di sini ada wakil ketua kelas 1 misalnya dibuat, misalnya namanya Dini. Terus wakil yang kedua misalnya namanya Dina. Habis itu di sini yang di bawahnya nih siapa ya, misalnya divisi atau bagian-bagiannya, misalnya divisi kebersihan ini misalnya Ana. Terus di sini bagian divisi keamanan misalnya keamanan di sini misalnya misalnya siapa ya, Andre. Oke, terus yang terakhir misalnya di sini bagian divisi ketertiban di sini saya kasih sebagai contoh. Divisi ketertiban ini orang yang menertibkan segala sesuatu termasuk peraturan yang ada di dalam kelas. Misalnya divisi ketertiban misalnya siapa ya namanya, ini bisa laki-laki bisa perempuan juga, semuanya bisa sama, laki-laki ataupun perempuan. Misalnya Lina. Oke, nah setelah itu kalau sudah nih kan bisa nih, misalnya kurang besar ataupun misalnya sebagai contoh Dana, kita masukkan fotonya sebagai contoh nih ya. Terus kita mencari tahu di mana letak fotonya sebagai contoh. Saya akan masukkan gambar animasi saja, tidak gambar orangnya. Nah ini bisa seperti ini. Terus kita mau membesarkan juga bisa, tinggal kita tarik ke bawah seberapa besar kita ingin memperbesar. Kalau misalnya mau diperbesar tergantung dari selera masing-masing, tergantung dari selera anak-anak yang anak-anak ingin buat seperti itu. Mau diganti warna juga silakan, atau misalnya warnanya warna yang biasa saja, ini sebagai contoh. Nah seperti ini, dan hasilnya seperti ini. Oke, bila sudah tinggal diklik file, terus pilih save as. Kita pilih save as, misalnya dokumen tentang diagram organisasi kelas, misalnya kelas apa, terus disebutkan namanya. Misalnya di situ namanya kelas, misalnya nih kelas Al-Maun sih, astagfirullah, Al-Aziz sebagai contoh, Al-Aziz. Terus namanya, misalnya namanya Dini, baru di save seperti itu. Nah, otomatis data diagram yang kita buat otomatis akan tersimpan. Dan ini pun kalau misalnya anak-anak pengen ataupun teman-teman pengen menambahkan fotonya juga bisa, silahkan ditambahkan foto sesuai dengan kreativitas yang anak-anak inginkan. Oke, mungkin untuk video tentang bagaimana cara membuat diagram yang mudah dan sederhana di dalam Microsoft Word seperti apa, demikian. Dan kalau ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Mungkin dari saya cukup sekian. Tetap semangat dan tetap terus belajar, jangan pantang menyerah, jangan mudah puas dalam hal belajar. Dari saya
Mungkin videonya cukup sampai di sini untuk sesi kali ini, dan selanjutnya saya akan membuat tentang bagaimana cara membuat diagram tabel, cara membuat tabel di Microsoft Word masih dengan topik yang sama seperti itu. Jadi kelanjutannya tentang diagram dan tabel. Dari saya cukup sekian, akhir kata wabillahi taufiq walhidayah wal ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.